Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Popon Techno, ya teman-teman ya. Nah, di sini di video ini mungkin saya akan sedikit ngebacot mengenai dari Realme C11 ini ya teman-teman ya. Nah, device Realme C11 ini saya beli dengan harga 1,5 jutaan pada bulan Agustus lalu teman-teman ya. Dan sekarang sudah tahun 2021. Apakah device ini masih cocok untuk digunakan di tahun ini? Apakah masih worth it atau tidak teman-teman ya? Soalnya dengan kemunculan smartphone baru pada saat sekarang ini, tentu Realme C11 ini mungkin akan ditinggalkan oleh smartphone lain ataupun temannya sendiri ya teman-teman ya. Oke, mungkin di video ini saya akan bahas mengenai kelebihan-kelebihan dari Realme C11 ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman menanyakan kenapa harus kelebihan. Karena kalau kita melihat suatu produk, tentu yang kita lihat kelebihannya teman-teman ya, bukan kelemahannya. Tapi dalam video ini saya akan bahas juga kelemahan dari Realme C11 ini. Oke, kita lanjut ke video. Oke teman-teman, yang sesuai yang saya katakan tadi, Realme C11 saya beli dengan harga 1,5 jutaan di Shopee ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini saya beli mungkin karena ada beberapa faktor teman-teman ya. Yang pertama mungkin karena uang saya pas-pasan waktu itu, dan yang kedua saya melihat dari segi desainnya teman-teman ya, atau dari segi tampilannya. Dengan kamera belakang seperti ini teman-teman ya, berbentuk kotak. Nah, desain ini belum ada yang menggunakan pada waktu itu. Jadi saya pikir ini smartphone keluaran terbaru dengan desain yang terbaik menurut saya. Dan dari tampilan depan juga terlihat nyaman sekali untuk digunakan. Apalagi dengan layar 6,5 inch ditambah dengan kamera berbentuk V ini ya teman-teman ya. Jadi ini yang menambah kesan menarik dari HP ini. Lalu faktor kedua, saya membeli HP ini dengan iming-iming chipset G35 atau seri G ya teman-teman ya. Itu yang membuat saya tertarik dengan pembelian smartphone Realme C11 ini. Walaupun dalam kenyataannya setelah saya gunakan beberapa bulan, justru performa dari G35 ini tidak terlihat seperti gaming ya teman-teman ya. Karena saya menggunakan untuk bermain game Mobile Legends, terjadi patah-patah saat bermain Magic Chess, ataupun sering juga terjadi force close ya teman-teman ya. Dan saat bermain biasa pun kadang sering juga lag. Bahkan untuk permainan FF atau Free Fire juga sering terjadi lag ya teman-teman ya. Nah, ini menurut opini saya. Jadi jika teman-teman memiliki opini lain, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Dan ini adalah varian RAM 232 yang saya beli ya teman-teman ya. Nah, terlepas dari beberapa faktor yang saya beli ini, saya menyatakan setelah menggunakan beberapa bulan, mungkin ada sekitar 6 bulan saya menggunakan smartphone ini, saya lihat ada beberapa kelebihan ya teman-teman ya. Yang pertama, kelebihannya tentu dari segi desainnya. Karena kamera berbentuk kotak ini, sering sekali teman saya mengatakan kalau ini seperti iPhone ya teman-teman ya. Mungkin di situ ada sedikit kebanggaan untuk menggunakan handphone ini. Lalu yang kedua, yang saya lihat kelebihannya itu dari segi kamera ya teman-teman. Nah, setelah saya menggunakan kamera pada Realme C11 ini, saya merasa cukup puas untuk penggunaannya karena gambar yang dihasilkan cukup detail dan juga terdapat untuk mode malam teman-teman ya. Ini yang membuat saya tertarik. Dan juga di sini juga terdapat fitur yang namanya slow mo. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan video berbentuk slow mo, teman-teman bisa menggunakan fitur ini pada Realme C11 teman-teman.
Nah, ini yang cukup menarik bagi saya, HP sejutaan dengan kamera kualitas terbaik menurut saya ya teman-teman ya. Namun jika teman-teman mempunyai opini atau opsi lain, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Nah, mungkin hanya dua itu kelebihan dari Realme C11 ini yang saya rasakan teman-teman ya. Untuk Realme UI 1.0 dan Android 10, mungkin smartphone lain juga mempunyai fitur seperti ini ya teman-teman ya, apalagi Realme keluaran terbaru teman-teman ya. Mungkin juga mempunyai Realme UI 1.0 ini ya teman-teman ya. Nah, dari segi chipsetnya ini menurut saya justru banyak sekali kekurangan teman-teman ya, seperti terjadi false close, lalu sering juga ngeframe dan patah-patah saat bermain game. Dan juga mungkin saya menggunakan varian 232, jadi saat membuka aplikasi sering terjadi relock ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin juga menjadi kekurangan dari Realme C11 ini. Oke, nah jika ditanya apakah ini worth it untuk dibeli pada tahun 2020, saya mungkin berpikir dua kali untuk membeli smartphone ini teman-teman ya. Kenapa saya berpikir dua kali? Mungkin karena smartphone merek lain mungkin juga akan mengeluarkan seri terbaru teman-teman ya, dengan harga yang lebih murah. Contohnya saja Poco M3 ya teman-teman ya, dengan harga 1,8 jutaan sudah memiliki baterai 6000 mAh dan chipset Snapdragon 662 ya teman-teman ya. Hanya menambah 200.000 untuk mendapatkan smartphone tersebut. Dan Realme C11 ini walaupun harganya semakin tahun itu semakin berkurang, tapi untuk penggunaannya menurut saya tidak worth it di tahun 2020 ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja review singkat dari saya untuk penggunaan dari Realme C11 ini. Saya nyatakan di sini hanya dua kelebihan ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman mempunyai opsi lain atau mempunyai kelebihan lain, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.